Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'd. Sahabat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik, diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa dan karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh kepada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaniahnya. Ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sebagaimana yang dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal solih adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal, jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insani yu'rafu bihil haqqu wal batil. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Kemudian permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan nafsu dan syahwat. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin.
dapat melahirkan sifat pengendali yaitu malu, serta membuahkan hasil yaitu amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya. Sedangkan permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah Allah, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, bahkan sangat pandai ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh, tetapi justru kemaksiatan. Rasulullah SAW dalam hadis juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud dina, wat tama'u yuzilul haya'a, wal ghibatu yuzilul amala sholih." Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri atau dengki atau hasad dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Semoga permata yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang terpilih, selalu bertakwa dan selalu mensyukuri segala nikmat yang dititipkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.